Saya percaya pasti minggu lalu kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Hendaklah yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Nah saudara, kalau kita lihat di sekitar kita atau di belahan dunia, maka saudara dan saya kita akan sadar bahwa kita ada di zaman yang penuh dengan krisis. Bicara krisis, krisis bukan hal yang asing dalam kehidupan umat manusia. Krisis bisa datang dalam bentuk ekonomi yang sulit, krisis bisa datang dalam bentuk pelayanan yang mungkin stagnasi, krisis bisa datang dalam bentuk keluarga yang retak, kesehatan yang terganggu, bahkan kalau saya mau bilang ada disebut dengan krisis iman yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata. Ada musim-musim mungkin saudara dan saya bisa merasa kering, hampa, seperti doa tidak didengar. Jadi kalau saya mau sebut krisis itu adalah musim di mana apa yang saudara dan saya miliki itu tidak cukup untuk menghadapi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, saya bisa sebut itu sebagai krisis, yaitu apa yang saudara dan saya miliki tidak cukup untuk kita menghadapi apa yang sedang kita alami. Tetapi justru di dalam krisislah iman kita bertumbuh. Di dalam krisislah kualitas iman kita semakin teruji. Bukan ketika semuanya sedang lancar-lancar, bukan ketika dompet saudara dan saya sedang penuh, bukan ketika pelayanan sedang berkembang dengan pesat, tetapi ketika saudara dan saya tidak melihat tanda-tanda pertolongan, disitulah iman kita akan semakin bertumbuh. Dan yang paling penting, ada Tuhan di situ. Amin. Nah, Alkitab penuh dengan orang-orang yang diproses melalui krisis. Kalau saudara bisa perhatikan, Nuh menghadapi krisis moral dunia, Musa menghadapi krisis satu bangsa, Daud menghadapi krisis pengkhianatan, dan nanti setelah ini kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 17 bagaimana krisis satu bangsa secara nasional, tidak ada hujan, tidak ada makanan, tidak ada panen, dan bukan cuma kekeringan secara fisik, tapi bangsa Israel pun mengalami kekeringan secara rohani akibat penyembahan berhala yang dilakukan oleh Ahab, Raja Israel pada saat itu. Nah mari buka dengan saya 1 Raja-Raja 17, ayatnya memang cukup panjang tapi saya mau saudara dan saya baca supaya kita bisa tangkap alur dari kisah ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di situ, di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu, terlebih dahulu bagiku, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Demikian firman Tuhan. Saudara siap dengan firman Tuhan? Judul yang saya kasih hari ini adalah iman di tengah krisis, atau iman di masa krisis. Nah saudara, kita baru saja baca kisah tentang Elia. Siapa Elia? Elia atau Eliyahu itu artinya Allahku adalah Tuhan. Dia seorang tisbe dan dia seorang nabi yang dipakai Tuhan di kerajaan utara. Nah kalau saudara baca, Elia itu muncul di pasal 17 ini tanpa ada disebutkan asal usulnya, cuma bilang Elia orang tisbe dari Tisbe Gilead. Lalu Elia melayani di kerajaan utara bangsa Israel. Nah, orang yang kedua adalah Ahab, Raja Ahab. Alkitab bilang Ahab ini dia jahat di mata Tuhan. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Ditambah dosanya lagi saudara, bagaimana dia mengambil anak dari Raja Sidon Etbal ini yang bernama Isabel untuk menjadi istrinya. Dan akibat pengaruh Isabel membuat bangsa ini melakukan penyembahan berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Nah, itu membuat sakit hati Tuhan. Membuat Tuhan marah. Kalau lihat di pasal 16 dibilang membuat Tuhan sakit hati. Nah, inilah awal kisah ini. Lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi berjumpa dengan Ahab. Kalau saudara baca bagaimana di ayat yang pertama itu dibuka dengan lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead itu kepada Ahab, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini. Saudara kalau kita baca sekilas, mungkin kelihatan biasa, tapi saudara bayangkan, tiba-tiba saya datang di depan gubernur Maluku, lalu saya bilang buat gubernur begini, demi Tuhan Allah yang hidup, tidak akan ada hujan, embun pun tidak, sampai beta bilang baru ada hujan. Saudara kira-kira gak pakai shalom pak, kami dari GBI Rock mau datang menyampaikan sesuatu, gak ada. Langsung dia sikat. Sampaikan pesan Tuhan. Saudara, menurut saudara kira-kira raja marah gak? Itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya lalu Tuhan perintahkan Elia, pergilah bersembunyi di sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, Kerit ada di sebelah timur sungai Yordan dan dia mengalir ke sungai Yordan. Sungai Yordan mengalir ke Laut Mati. Nah, saudara, jadi Tuhan suruh Elia ke Kerit selain untuk menghindar dari amukan raja, tapi juga untuk memelihara dia di sungai Kerit di sana. Saudara, Kerit itu artinya dipotong. Kerit itu artinya dipisahkan. Jadi Elia berani menyampaikan pesan Tuhan dan Tuhan bawa dia ke sungai Kerit. Nah, apa yang membuat Elia berani dengan keras kasih sampaikan firman Tuhan yang keras, yang tegas langsung kepada raja yang pada saat itu raja yang paling ganas. Karena dia mempercayai Tuhan. Karena dia dengar dari Tuhan. Jadi catatan yang pertama, apa yang membuat Elia berani? Saya percaya karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Nah, lalu di ayat 4 yang ke-6, dia pergi ke sungai Kerit, berdiam di sana. Kita bilang yang memberi makan dia apa? Burung gagak. Memberi dia makan roti dan daging pagi dan petang. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, kita belajar teliti, kalau yang kasih makan dia itu burung Raja Wali itu masuk akal. Artinya Raja Wali bisa bawa ikan, Raja Wali bisa bawa ayam, bisa bawa daging yang besar, tapi ini yang bawa itu burung gagak.
Saudara, burung gagak itu kalau saudara nanti baca dalam kitab Imamat pasal 11, itu salah satu burung yang najis. Karena dia salah satu burung pemakan bangkai. Lalu kemampuan dia membawa makanan berapa banyak? Roti mungkin, tapi kalau bawa daging, mulut yang kecil begitu. Tapi saudara, yang saya mau sampaikan di sini bukan soal dia bawa apa dan siapa yang bawa, tapi siapa yang memerintahkan, itu yang lebih penting. Dan yang perintahkan dia itu Tuhan. Jadi karena itu saudara, Elia bisa hidup di situ. Bukan karena siapa yang bawa dan apa yang dia bawa, tapi siapa yang perintahkan membuat Elia cukup dan Elia tidak berkekurangan. Sama juga dengan saudara dan saya. Bukan soal berapa yang saudara punya, dapat dari mana, tetapi kalau itu berkat Tuhan, pasti cukup dalam nama Yesus. Amin. Nah, catatan yang kedua. Setelah dia beberapa waktu ada di situ, firman Tuhan bilang lagi, sungai itu menjadi kering. Lalu Tuhan perintahkan dia juga untuk pergi ke Sarfat. Saudara, Elia mungkin dia sudah nyaman di situ, tapi Tuhan bilang, enggak, sekarang kamu pergi. Jarak antara Kerit dan Sarfat itu saudara, kurang lebih kalau saya pelajari itu sekitar 120 sampai 150 kilometer. Itu jarak yang cukup jauh dan dia harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki dalam keadaan yang kering, tidak ada hujan, tidak nyaman. Dan itu pasti lebih dari 2-3 hari, bahkan bisa sampai 5 sampai 10 hari. Dan saudara, dari mana dia dapat kekuatan itu? Dari mana dia bisa tahan? Pasti cuma dapat makan dari burung gagak itu. Tapi bagaimana Tuhan pelihara dia? Saudara, Sarfat itu artinya dimurnikan seperti logam, itu Sarfat. Jadi dia dibawa lagi pergi, saudara. Lalu Tuhan bilang buat Elia waktu, sekarang bangkitlah, pergilah, karena aku telah memerintahkan seorang janda. Tuhan bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau. Saudara, kalau tiba-tiba saudara disuruh pergi, karena daerah kering, lalu pergi, bilang, Bobby, sekarang kau pergi ke Seram, karena Daud telah aku perintahkan memberi makan engkau. Kira-kira apa di benak Bobby? Oh, baik juga. Ini pasti ikan bakar gagan. Pasti sampai ada makanan. Saudara, jadi waktu Elia berjalan, sampai dari jauh, dia lihat itu janda, lalu dia mulai bilang, di depan pintu gerbang, tadi kita sudah baca kisahnya, Elia bilang, berikan aku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Janda itu baru mau pergi, tuh bilang, sabar, roti lai jua. Kan dia bilang gitu, janda itu baru mau pergi, tuh bilang, Elia bilang, dan sepotong roti juga. Pas bilang sepotong roti, dan janda bola balik lah. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak punya apa-apa. Aku cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Lalu kalau aku bikin, minum dengan makan dengan anak, besoknya katon dead, selesai. Saudara, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang buat Elia. Tuhan bilang janda kasih makan, tapi yang terjadi dia bukan dapat janda yang kaya, tapi dia dapat janda yang lebih miskin dari dia, bahkan makan jus yang ada. Saudara, tetapi Tuhan bilang buat Elia, janda kasih makan. Saudara, tadi kita tahu, Sarfat artinya dimurnikan seperti logam. Jadi Elia sedang berhadapan dengan satu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan bicara buat dia. Tapi bagaimana dia harus menggiring janda ini supaya juga mempercayai apa yang Tuhan bilang bagi Elia. Itu tidak mudah. Janda ini tidak menerima pewahyuan mungkin seperti Elia. Tapi bagaimana dia harus juga mentaati firman Tuhan yang Elia katakan. Saudara, itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi Tuhan murnikan Elia, Tuhan juga murnikan janda ini. Wow. Lalu waktu janda bilang gitu buat Elia, lalu Elia bilang, jangan takut, pulang, bikin seperti yang kau tahu itu, tapi bikin dulu buat beta, baru bikin for Ali. Saudara, itu pasti pergumulan di dalam dia. Ini antara ya dan tidak ini. Tapi bagaimana Elia membuat janda ini untuk dia bisa melihat lebih dari apa yang sedang dia alami.
Elia sedang berusaha membuat dia keluar dari segala kemiskinan, dari segala keterpurukan, bahkan dari segala kematian yang mungkin sedang dia berhadapan di depan. Dan apa yang terjadi? Waktu dia berani, mujizat itu terjadi. Saudara, kadangkala waktu saudara dan saya kita taat untuk masuk di wilayah-wilayah yang mustahil, saudara harus tahu bahwa saudara dan saya sedang berupaya membuka pintu berkat. Kadangkala di perkara-perkara mustahil, disitulah kesempatan pintu berkat terbuka bagi saudara dan saya. Jadi siapapun kita, kalau kita Tuhan sedang bawa di hal-hal yang mustahil, yang pasti tetap akan ada mujizat di situ. Karena itu kan perkara supranatural. Apa yang Elia alami itu supranatural. Supra itu sesuatu yang di atas. Natural itu alami. Jadi sesuatu yang di atas yang alami, itu supranatural. Masalahnya Tuhan sudah berfirman buat dia. Jadi dia harus membuat bagaimana janda ini pun bisa tangkap apa yang menjadi pilihan Tuhan. Dan catatan yang ketiga, waktu janda itu taat, apa yang terjadi? Tidak habis, dia punya gandum, minyak juga dalam buli-buli, tidak habis. Jadi waktu dia taat dilakukan, betul. Akhirnya kalau tidak kita baca, dia punya penyediaan bagi dia dan anaknya, bahkan juga bagi Elia. Nah, saudara, pertanyaan saya buat saudara, menurut saudara, siapa yang kebagian berkat? Siapa yang kasih makan siapa di sini? Mungkin kalau kita baca sekilas, saudara pasti bilang, yang kasih makan dia itu janda. Betul? Karena dia datang buat janda itu. Janda itu memang janda yang baik hati. Kalau yang ada janda, kalau tidak ada janda, Elia pasti mati. Tapi saya mau bilang saudara untuk coba berpikir yang terbalik. Jika tidak ada Elia, maka kisah janda ini pun tidak ada. Elia yang mentaati panggilan Tuhan, lalu dia singgah di janda itu, membuat janda itu beroleh berkat. Saudara bayangkan, dia harus menempuh jalan kurang lebih 120 km. Kalau dia tidak mengambil langkah untuk menempuh langkah itu, janda itu pun pasti mati. Amin. Tapi waktu janda itu melakukan untuk Elia, yang terjadi apa? Minyaknya tak habis, tepungnya juga tidak habis. Ada penyediaan bagi dia. Saya mau bilang buat saudara, semua kita, siapapun saudara yang melakukan pekerjaan Tuhan, baik gembala-gembala kesi, baik siapapun yang melayani, para pelayan, saya mau bilang, apapun yang kau lakukan, mungkin tidak kelihatan dan melelahkan, tapi itu pasti menjadi berkat bagi orang lain. Dan dalam penggunaan, ada pelipat gandaan, bukan dalam penyediaan. Kalau orang biasa bilang, diberkati untuk menjadi berkat, tapi kisah ini terbalik, menjadi berkat untuk diberkati. Ini yang terjadi. Waktu saudara bisa lihat kisah ini, waktu dia kasih buat Elia, dia diberkati. Di saat saudara memberkati orang lain, saudara pasti diberkati. Haleluya. Kisah ini terbalik. Di luar sana orang bilang diberkati untuk memberkati orang lain, tapi kisah janda ini, dia sedang berupaya untuk menjadi berkat, dan dia berupaya menjadi berkat, dan yang terjadi, tepungnya tidak habis. Jadi ketika saudara berupaya untuk menolong pekerjaan Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Janda ini menggenapi ketika dia ditopang oleh Elia, maka tepung itu ada penyediaan. Nah, ini kurang lebih kisah janda dan Elia. Apa yang saudara dan saya bisa belajar dari kisah ini? Kita masuk di poin yang pertama. Saudara, kalau tadi kita lihat, pasal 1 langsung dibilang, dan berkatalah Elia. Tidak ada sebut latar belakang. Makanya saya bersyukur setiap kali Bapak Gembala suka bilang, saudara, Tuhan tidak perlu latar belakang kita untuk Tuhan pakai kita. Tidak dijelaskan dia mama nama siapa, dia papa nama siapa, langsung dia berdiri di situ menyampaikan firman Tuhan.
Artinya saudara dan saya, sebagaimana Tuhan pakai Elia, Tuhan pun pakai saudara dan saya. Poin yang pertama, iman karena firman. Saudara, kalau saudara perhatikan, di ayat yang kedua, di situ bilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, lalu ayat 5, dia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Ayat 8, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, lalu dia pergi ke Sarfat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi langkahnya itu, terima firman, melangkah. Terima firman, melangkah. Bukan perasaan dulu, lalu melangkah. Atau keadaan dulu, baru melangkah. Atau logika baru melangkah. Tapi firman, baru melangkah. Jadi iman yang sejati itu lahir dari mendengar firman Tuhan. Makanya saya bersyukur kemarin Ibu Ona kupas banyak bagi saudara dan saya. Iman yang sejati itu lahir dari saudara dan saya mendengar firman Tuhan. Roma 10 bilang apa? Iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Elia berani menyatakan dengan keras kepada raja karena dia tahu dia dengar dari Tuhan. Bahkan kalau secara logika saudara, sungai Kerit itu bukan seperti sungai Yordan. Sungai Kerit itu disebut dengan wadi. Jadi itu sungai yang cuma ada kalau musim hujan. Karena itu bukan, orang bilang Kalimati. Orang Ambon bilang itu. Itu Kalimati. Jadi itu bukan tempat yang aman sebenarnya. Tetapi iman tidak bergerak karena ada sumber yang melimpah. Tetapi berdasarkan firman yang dia terima. Itu. Sungai Kerit artinya dipotong atau dipisahkan. Saudara tahu kan Yohanes 15 bilang, ranting itu untuk berbuah harus dipotong. Jadi kadangkala dalam keadaan krisis, Tuhan sedang memisahkan saudara dan saya kadangkala dari kenyamanan untuk kita belajar bergantung pada Tuhan. Karena itu kami sangat respect. Kalau dipanggil bersaksi pasti banyak dari saudara bisa bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan. Mazmur 119 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu pelita bagi kaki, bukan untuk menerangi 10 tahun ke depan. Tapi setiap langkah-langkah saudara dan saya. Jadi iman karena firman itu artinya saudara dan saya bergerak. Bahkan kadangkala dalam hal kita tidak mengerti, tapi kita berani bergerak karena firman Tuhan yang katakan. Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah akan memenuhi keperluan saudara menurut kekayaan, bukan menurut sistem ekonomi dunia, bukan menurut kata pengamat, dan bukan menurut kurs dolar. Tapi Tuhan akan memenuhi saudara dan saya menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi saudara, di masa krisis ini, jangan cari jawaban di Google, ada di firman. Amin. Makanya kalau dibilang, saya kasih contoh, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes Tuhan, aku tahu, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun yang terjadi, selama Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan Tuhan. Aku pegang firman-Mu. Jadi biar firman itu menjadi rema bagi saudara dan saya. Amin. Karena iman tidak lahir dari informasi, tetapi iman lahir dari tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan. Iman bukan lahir dari cuma sekedar informasi, tapi iman lahir dari firman Tuhan lewat tuntunan Tuhan. Saudara, Alkitab yang ada di tangan saudara itu firman yang penuh otoritas. Bagaimana saudara dan saya menerimanya, firman Tuhan itu akan mempengaruhi kualitas hidup saudara dan saya. Itu. Bagaimana saudara dan saya menerimanya akan mempengaruhi kualitas hidup saudara dan saya. Saudara bayangkan, di zaman dulu nggak ada Alkitab. Tapi saudara dan saya punya firman Tuhan yang ada di tangan kita, yang kapan saja kita perlu, kita bisa mengambilnya, memasukkan di dalam roh kita, dan firman itu akan mengubahkan kita dari dalam, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui kelakuan kita, dan memberi arah seperti pelita. Waktu saudara dan saya menerima firman itu,
Dia akan memberi petunjuk bagi setiap jalan-jalan kita. Jadi, saudara, pegang firman Tuhan. Makanya waktu Elia yang diberi kasih makan dia itu burung gagak, saudara, itu hal yang mustahil. Tapi saya mau bilang dari awal, saya bilang tidak penting berapa banyak yang saudara punya, tidak penting saudara dapat dari mana, tapi saudara percaya kalau itu dari Tuhan pasti cukup bagi keluarga kita. Haleluya. Kalau mau panggil bersaksi di sini, pasti saudara banyak. Kami cuma kadang-kadang menangis kalau dengar saudara, cuma papa yang kerja, mama yang kerja, tapi anak-anak bisa kuliah dengan baik-baik. Siapa yang kasih makan? Tuhan. Kalau Tuhan pelihara Elia lihat burung gagak, Tuhan juga pelihara saudara dan saya. Kadang-kadang kita cuma bisa menangis dengan orang-orang yang hebat. Kalau mereka cerita kita yang tertunduk, wow. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua. Kalau yang pertama, iman karena firman. Jadi saudara punya iman bangkit bukan karena keadaan, bukan karena apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Kalau firman bilang dia cukupkan, dia pasti cukupkan. Pegang firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, iman yang taat. Jadi waktu sungai Kerit itu kering, Tuhan bilang, bangunlah, pergilah ke Sarfat. Saudara, yang suruh Elia ke Kerit itu Tuhan. Bukan orang. Sekarang Kerit kering. Bisa saja dia bisa rasa bersalah. Ih, Tuhan yang suruh ke sini kok. Kenapa akan kering? Kenapa mesti pindah lagi? Jauh lagi. Tuhan salah kah? Bisa saja secara manusia itu bisa. Mungkin dia bisa rasa bersalah. Tapi mari saudara, saya mau bilang, Tuhan sedang mau bawa saudara dan saya untuk kita bergerak dari iman yang satu kepada iman yang lebih lagi. Dari pola pikir yang satu kepada pola pikir yang lebih lagi. Dari karakter yang satu kepada karakter yang lebih lagi. Seperti apa yang Tuhan mau. Jadi ini bukan bicara soal lokasi saudara. Tapi ini bicara bagaimana kita bergerak dari keadaan yang satu, keadaan yang lebih baik lagi seperti apa yang Tuhan mau. Dari rasa takut kepada percaya, dari rasa khawatir kepada tidak khawatir. Itu Tuhan mau bawa saudara dan saya. Karena kan saudara, lucu. Kalau tanya, Ale di gereja rock dari kapan? Wah kan, dari tahun 90. Padahal dari rock belum ada 90, dia sudah ada. Rock tuh baru ada 93, dia 90, coba bayangkan. Tapi sampai 2026 karakter gak berubah. Berarti ada yang salah. Haleluya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya semakin berubah. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di musim-musim untuk kita bergerak. Tapi Tuhan mau saudara dan saya berubah. Dengan apa? Dengan pertolongan Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan kasih kita penolong untuk membawa kita berubah. Jadi waktu Roh Kudus membantu saudara dan saya percaya pasti terjadi pergeseran paradigma yang dalam kita. Kita pasti semakin baik. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami perubahan demi perubahan sikap karakter. Dan saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh, pasti berubah. Haleluya. Jadi Alkitab itu, saudara kita bersyukur. Alkitab itu bisa menjadi filter dalam hidup kita untuk menyaring perkataan-perkataan kita, menyaring sikap-sikap kita, kepercayaan kita. Lewat firman Tuhan bisa mengubah nilai-nilai di dalam kita untuk kita mengerti kekekalan. Pasti ada perubahan-perubahan dalam saudara dan saya untuk kita semakin selaras dengan Tuhan. Karena memang Tuhan bawa hal-hal yang, saudara, tadi saya sudah bilang, Sidon itu, saudara, Isabel punya papa tuh Ekbal, itu raja orang Sidon. Jadi Elia disuruh dari Kerit ke Sarfat, Sarfat tuh di Sidon. Itu pusat penyembahan berhala. Jadi Elia disuruh masuk di tempat di mana penyembahan berhala di situ. Saudara, dia harus berhadapan langsung dengan musuh di situ. Tapi firman Tuhan bilang, ia menjadikan hidangan di depan lawanku. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara ada, Tuhan mau bawa kemana? Tuhan tetap sertai saudara dan saya. Memang perlu ada pemurnian. Tapi Yakobus bilang apa? Yakobus 2.
ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, kita kembali ke janda itu. Janda ini pun mengalami krisis. Dia cuma punya sedikit, lalu dia sedang kumpulkan kayu, lalu pulang bikin, buat makan anaknya, setelah itu dia mati. Jadi dia tidak punya plan B, cuma satu-satunya. Tidak ada punya plan yang lain. Di saat itu Tuhan bilang, buat dulu buat aku. Saudara, itu pasti dalam pergumulan dalam benak dia. Dia bergumul banyak dalam dia. Tapi Elia sedang membuat janda ini berpikir untuk melampaui kekurangan, melampaui keterbatasan, melampaui kematian yang mungkin sedang dia siap untuk hadapi depan dia. Jadi waktu Elia bisa bantu janda ini untuk melihat pemeliharaan Tuhan, membuat dia beriman, maka itu pasti akan membuat pintu berkat terbuka buat janda ini. Sebab Tuhan sudah berfirman. Nah, Amsal bilang apa? Amsal 3 bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Jadi iman yang taat berkata, saya tidak mengerti sepenuhnya, tapi saya mau melangkah. Lalu firman Tuhan bilang di ayat 15, pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Waktu dia melangkah, mujizat terjadi. Waktu dia taat, mujizat terjadi. Tapi kita banyak kali gak mau. Kita mau mujizat dulu baru kita taat. Tapi Tuhan sedang ajar saudara dan saya, taat, baru kita lihat mujizat. Saudara, itu pola kerajaan Allah. Taat dulu, baru kita lihat mujizat. Nah, gaya hidup orang Kristen itu saudara, gaya hidup orang Kristen itu ada di Galatia 6 ayat 33. Galatia lagi, Matius 6 ayat 33. Ini gaya hidup orang Kristen. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan tidak keberatan untuk memberikan segala yang ditambahkan bagi saudara dan saya. Tapi saudara dan saya pun harus belajar tahu apa yang menjadi prioritas. Haleluya. Untuk memberikan apa yang ditambahkan, Tuhan tidak keberatan. Tapi saudara harus tahu apa yang menjadi prioritas. Saudara dan saya harus bermitra dengan Raja, bermitra dengan kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, artinya buat roti dulu buat aku. Baru kamu bisa melihat. Jadi kalau saudara dan saya mau melewati situasi kelaparan di musim-musim ini, saudara harus tidak ada yang lain. Kita harus tetap terhubung dengan kerajaan Allah dan melakukan untuk kerajaan Allah. Dan itu pilihan ada pada saudara dan saya. Mau makankah, mau percaya? Kembali kepada kita. Tapi firman bilang, carilah dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Jadi waktu Elia menerima firman, janda menerima firman, saudara dan saya menerima firman, semua ditentukan. Bukan soal bagaimana kita menerima, tapi bagaimana apa yang mau kita bertindak lewat waktu terima firman itu. Elia terima, janda terima, saudara saya juga terima firman. Tapi bagaimana kita menerima firman, itu yang akan menentukan bagaimana kita bertindak. Jadi kualitas hidup saudara dan saya ditentukan dari bagaimana kita menerima firman Tuhan. Dan firman akan mengarahkan kita, tetapi tetap perlu ketaatan. Firman memang sudah bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Tapi kadang-kala di muka mata, sabar dulu ya, mungkin ini akan hilang nih. Tapi pilihan ada pada saudara dan saya. Apakah kita mau memprioritaskan Tuhan atau yang lain? Saudara, poin yang terakhir. Iman yang memberi. Nah ini penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena di tengah krisis, Tuhan tidak menyuruh janda itu menyimpan. Tapi Tuhan menyuruh janda itu untuk memberi. Saudara, satu waktu dalam Markus 12,
ayat 41 sampai 43, bagaimana Yesus panggil murid-muridnya. Lalu Yesus bilang dalam Markus 12, dia bilang begini, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan itu. Yesus panggil, kamu lihat? Ali lihat sana. Dia kasih lebih banyak. Apa yang bikin janda itu bisa melakukan hal itu? Karena dia tahu bergantung kepada Tuhan. Makanya dia berani. Amin. Hal yang baik untuk kita belajar. Saudara, ini untuk saudara uji. Ini bukan sesuatu yang, ini perlu saudara uji. Jika sesuatu yang kita miliki tidak memenuhi kebutuhan kita, jangan-jangan itu bukan kebutuhan kita, tapi itu benih yang harus kita tanam. Sebab satu waktu kita akan menuainya. Tetapi kadang kita coba pegang sesuatu, padahal itu benih. Uji saja. Ini perlu diuji. Bagaimana saya bilang uji. Jika sesuatu yang kita miliki tidak memenuhi kebutuhan kita, jangan-jangan itu bukan untuk kebutuhan, tapi itu benih yang harus ditanam. Saudara, kisah janda ini, Yesus pun waktu dia mengajar dia pakai, saudara. Saya juga kagum. Saudara lihat dalam Lukas 4 ayat 24 sampai 26. Ini waktu Yesus berkhotbah di Nazaret dan dia ditolak oleh orang-orang di Nazaret, di tempat Yesus berasal. Lukas 4 ayat 24 bilang begini. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Oh, bayangkan Yesus bilang, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus kepada salah seorang dari mereka. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Saudara, mengapa dia hanya menunjuk kepada janda ini? Yang pertama, karena janda itu menghormati Nabi. Dan yang kedua, saudara, itu tidak dilakukan di tempat asalnya Yesus. Tapi ini dilakukan oleh seorang perempuan yang non-Yahudi kepada seorang Nabi. Jadi dia menabur benih iman. Padahal dia cuma punya sedikit. Tapi bagaimana dia menabur? Alkitab, saudara, kita sering baca bahwa berilah maka kamu akan diberi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, sekali lagi kalau bicara ini jangan langsung lihat kepada uang. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi saudara, yang Tuhan sedang ajar buat kita, mari. Ini cara kerajaan Allah. Saudara, cara kerajaan Allah itu memberi, itu bukan tindakan orang kaya. Tapi memberi adalah tindakan orang beriman. Ulang. Memberi itu bukan tindakan orang kaya. Uji. Tapi memberi adalah tindakan orang beriman. Sebab siapa yang tabur, dia pasti tuai. Saudara, Galatia 6 bilang begini, ayat 7. Dia buka dengan kata ini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Tuhan bilang, jangan sesat. Jangan pikiran sendiri. Tabur itu tuai. Pak, jangan firman yang bilang. Amsal 11 ayat 24 bilang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini firman yang bilang. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini bukan saya yang bilang, firman yang bilang. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum,
ia sendiri akan diberi minum. Nah saudara, ini yang terjadi. Ini prinsip. Dalam penggunaan itu ada pelipat gandaan. Dan ini cuma perlu ketaatan. Firman sudah berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Apa maksudnya? Artinya gini saudara, carilah dulu kerajaan Allah. Beri dulu hatimu pada Tuhan. Berikan dulu sesuatu. Talentamu, bakatmu buat kerajaan Allah. Waktu engkau memprioritaskan kerajaan Allah, itu akan bertumbuh dan berkembang dalam penggunaannya. Saudara, kalau saya mau bersaksi, teman-teman kami dalam pelayanan, saudara cek aja. Berapa banyak orang-orang hebat, itu lahir dari gereja. Mereka bukan ada di panggung-panggung besar, tapi mereka mulai dari melayani di rumah Tuhan. Tuhan lipat gandakan. Saya bisa bersaksi, teman-teman kita bagaimana mereka ada di panggung-panggung besar, tapi dimulai dari tanpa spanggal di situ. Dimulai cuma dari wine itu. Sekarang mereka ada di panggung-panggung hebat. Ini bukan bicara kucing dalam karung, saudara. Yang nggak ada bukti. Saudara bisa tanya adik-adik kita. Mereka dipakai di mana-mana. Mulai dari mana? Mulai dari spanggal itu. Dahulukan kerajaan Allah. Tuhan bilang itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu saudara berikan bakatmu, Tuhan lipat gandakan. Jadi janda itu hanya memutuskan bagaimana dia bereaksi pada firman. Apakah firman akan menentukan hidupnya? Apakah dia mempercayai firman? Atau dia mau makan lalu mati? Lalu lihat 2 ayat yang terakhir. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan buli-bulinya tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Seperti firman Tuhan yang diucapkan. Artinya dia punya cukup makanan buat dia dan Elia. Tadi kita baca ada banyak janda yang kelaparan, tapi dia tidak kelaparan. Itu bedanya dia dengan janda-janda yang lain. Dulu dia berkekurangan, sekarang dia tidak berkekurangan lagi. Dulu dia kelaparan, sekarang dia tidak kelaparan lagi. Jadi saudara, iman yang memberi adalah iman yang berkata, sumberku bukan tempayan, tapi sumberku adalah Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam krisis hari-hari ini, mau krisis global, konflik, tekanan dalam pelayanan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang percaya karena firman, percaya dan mau taat, dan percaya dan siap untuk memberi. Mungkin saudara ada mau bilang bahwa saudara sedang di sungai Kerit yang mulai kering. Mungkin ada yang bilang bahwa tempayan saya hampir kosong. Mungkin yang bilang bahwa cuma tinggal 3 potong kayu ini memasak dan habis lagi. Tapi saya mau bilang buat saudara, krisis bukan akhir dari cerita. Krisis adalah panggung untuk penyediaan Allah. Dan krisis adalah panggung di mana Allah mempertontonkan kehebatannya. Haleluya. Krisis bukan akhir dari cerita. Tapi itu panggung untuk saudara bisa melihat bagaimana penyediaan Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal memelihara orang-orang yang hidup dengan firman-Nya. Mungkin dunia berkata, simpan. Tapi Tuhan berkata, percaya. Mungkin dunia berkata, tidak cukup. Tapi Tuhan berkata, aku cukupkan. Haleluya. Karena itu saudara, selamat datang dalam musim kelimpahan. Dimulai dengan memberi.